Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Soleh. NIM 11914048. Prodi Psikologi Islam. Dosen Kiki Amalia, SPC, MC Psikolog. Pengertian. Menurut definisi psikologi, kerekayasaan terutama memperhatikan penemuan dan penerapan informasi tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan mesin-mesin, peralatan, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Tujuan agar mengetahui bagaimana rancangan dari peralatan tugas-tugas, tempat kerja, lingkungan kerja dikondisikan sedemikian rupa sehingga menunjang kemampuan dan keterbatasan tenaga kerja. Kondisi kerja. Yang pertama, kondisi fisik kerja, yakni terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, luminasi atau penerangan. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bising. Yang ketiga, musik dalam bekerja. Poin yang kedua, kondisi lama kerja. Terbagi menjadi 4 bagian. Jam kerja paruh waktu. Yang ketiga, 4 hari minggu kerja. Yang keempat atau yang terakhir, jam kerja lentur. Kondisi fisik kerja mencakup setiap hal dari fasilitas parkir di luar gedung perusahaan, lokasi dan rancangan gedung sampai jumlah suara dan cahaya yang menimpa meja kerja atau ruang kerja seorang tenaga kerja. Rancangan kantor memberikan pengaruh pada produktivitas juga. A. Iluminasi atau penerangan. Beberapa fisik perlu diperhatikan dalam iluminasi ialah kadar atau intensiti cahaya, distribusi cahaya, dan sinar yang menyilaukan. Faktor lain dari iluminasi ialah distribusi dari cahaya dalam kamar atau daerah kerja. Pengaturan yang ideal ialah jika cahaya dapat didistribusikan secara merata pada keseluruhan lapangan visual. Sinar yang menyilaukan merupakan faktor lain yang mengurangi efisien visual dan meningkatkan ketegangan mata atau eye strain. B. Warna. Warna dapat digunakan sebagai alat sandi atau shading device atau sebagai pencipta kontras warna. Suyatno 1985. Upaya menghindari timbulnya ketegangan mata. Setiap warna berbeda dalam kemampuan pantulan cahayanya. Alat untuk menciptakan ilusi tentang besarnya dan suhunya ruangan kerja yang memiliki efek psikologis. Suyatno 1985. Yang C. Bising atau noise. Menurut Scott 1982, seorang pekerja yang sehari-hari mendengar bunyi pada tingkat 80 dB ke atas untuk jangka waktu yang lama pasti akan menderita kehilangan pendengaran tertentu. Akibat yang ditimbulkan dari tingkat kebisingan yang tinggi adalah yang pertama, timbulnya perubahan psikologis. Bising pada 95 atau 110 desibel menyebabkan penciutan, pembuluhan darah, perubahan detak jantung atau sakit jantung, dan dapat meningkatkan ketegangan obat. Yang kedua, adanya dampak psikologis. Bising dapat mengganggu kestabilan emosional. D.
musik dalam bekerja. Mendengarkan musik pada saat bekerja memiliki pengaruh yang positif dan negatif, yaitu tergantung dengan jenis pekerjaannya. Positif bila diterapkan pada pekerjaan yang sederhana, rutin, dan monoton. Negatif bila diterapkan pada pekerjaan yang lebih membutuhkan konsentrasi yang tinggi. 2. Kondisi lama waktu kerja. A. Jam kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang menarik antara jam-jam kerja nominal dan aktual. Jika jam kerja nominal ditambah, maka jam kerja aktual malahan menurun. B. Kerja paruh waktu tetap. Menurut Schultz 1982, mempekerjakan paruh waktu menarik bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Orang-orang yang cacat jasmaniah yang menghadapi masalah mobilitas, yaitu masalah pergi dan pulang dari tempat kerja. Orang-orang yang sedang mengalami krisis usia tengah baya. Orang-orang yang memang tidak bersedia bekerja selama 40 jam per minggu kerja di kantor atau di pabrik. C. 4 hari minggu kerja. Dari hasil penelitian pada perusahaan, 4 hari seminggu kerja lebih dapat meningkatkan produktivitas dan efisien bekerja dan mengurangi jumlah absensi tenaga kerja. D. Jam kerja lentur. Hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan jadwal jam kerja lentur menunjukkan keuntungan berikut. Yang pertama, produktivitas naik pada hampir separuh dari perusahaan-perusahaan. Yang kedua, angka absensi berkurang pada lebih dari 75% dari perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, keterlambatan datang berkurang 84% dari perusahaan-perusahaan. Yang keempat, angka keluar masuk tenaga kerja berkurang pada lebih dari 50% dari perusahaan-perusahaan. Yang kelima, semangat kerja tenaga kerja meningkat pada hampir semua perusahaan. Sistem mesin manusia. Sistem mesin manusia adalah sistem di mana kedua komponen harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Masing-masing komponen manusia saja atau komponen mesin saja tidak berarti tanpa adanya komponen yang lain sebagai perlengkapannya. Sistem mesin manusia berikal terbuka, berikal tertutup. Cara kerja sistem mesin manusia yaitu yang pertama, masukkan perintah, informasi, bahan. 2. Pengolahan dengan proses berpikir. Yang ketiga, operating. Manusia mengendalikan mesin. Yang keempat, mesin kerja. Kinerja mesin. Yang kelima, keluaran. Mengevaluasi kinerja mesin yang dioperasikan. Sistem informasi tanda nada digunakan untuk pesan yang sederhana. Penerimaan sudah terlebih dengan bunyi-bunyi yang disampaikan pesan memerlukan tindakan segera. Mengandung kerahasiaan informasi dalam bentuk
pembicaraan tidak memungkinkan. B. Sistem informasi berbicara digunakan untuk penerima yang belum berlatih pesan terkait dengan masa yang akan datang, agar menerima pesan tidak lupa jika mengalami stres. Perlu untuk mengenali sumber pesan. Alat komunikasi visual atau TV, tape, dan lain-lain. Sesuai digunakan jika 1. Pesan yang disampaikan panjang. 2. Pesan kelak perlu diacu atau perlu digunakan lagi kemudian hari. 3. Pesan berkait dengan orientasi ruang dan lokasi. 4. Tidak adanya kejadian yang mendesak dalam menyampaikan pesan. Yang kelima, pesan disampaikan untuk menyampaikan informasi di tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, pekerjaan operator memungkinkan dia untuk tetap fokus berada di satu tempat atau cukup dekat dengan sumber pesan. Alat-alat komunikasi auditif atau bunyi telepon, bel, sinyal, tanda awas, gong tepat digunakan jika yang pertama pesan sederhana, yang kedua pesan pendek, yang ketiga kecepatan penyampaian penting atau tanda awas. Yang keempat, pesan tidak perlu diacu di kemudian hari. Yang kelima, pesan berkaitan dengan waktu kejadian atau tanda mulai pada waktu lomba. Yang keenam, operator harus banyak bergerak atau polisi lalu lintas. Fungsi-fungsi kendali. Jika alat kendali kurang tepat dapat membuat tenaga kerja menjadi kurang cepat dan kurang cermat dalam menggunakan alat kendali yang akan memberikan efek yang merugikan. Dalam merancang alat kendali harus memperhatikan A. Jangan sampai ada anggota tubuh yang mendapat beban yang terlalu besar. B. Ada kesesuaian antara alat kendali dan gerakan, atau untuk gerak ke kiri maka tombol kiri. C. Mencocokkan alat kendali dengan lingkungannya. D. Memperhatikan stereotip tentang kebiasaan gerakan. Oke, terima kasih. Thanks.